Happy Sabat! Saya ingin menceritakan hasil karya kartunis kita yang dihasilkan oleh Cik Terry Ojuda bertajuk Tabur Waktu Pagi. Cerita ini dipetik daripada lagu pujian masa kini LPMI 149 dan petikan ayat Alkitab Mazmur 126 ayat 6. Cerita ini berbunyi, sebagai seorang petani, menabur biji benih penting untuk menghasilkan tanaman. Kita sebagai pengikut Tuhan harus sentiasa menyebar kebenaran tentang Yesus Kristus dalam apa jua cara. Tuhan akan menyertai kita untuk menempuhi masalah yang kita hadapi melalui doa dan usaha kita sendiri. Walaupun hujan dan ribut menimpa, seorang petani haruslah menghasilkan makanan untuk meneruskan hidup. Kadang-kadang seorang petani harus bergelut dalam masalah kewangan. Lalu, petani tersebut berdoa sehingga menitiskan air mata, walaupun dalam keadaan sukar. Tetapi apabila tiba masanya musim menuai, petani tersebut bersorak gembira sambil memungut hasil tanamannya. Kesimpulannya, semuanya akan berakhir dengan kegembiraan. Dalam Mazmur 126 ayat 6 berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Terima kasih kerana mendengar hasil karya kartunis kita yang dihasilkan oleh Cik Terry Ojuda bertajuk Tabur Waktu Pagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku, ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Halo, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Syukur kepada Tuhan karena pagi Sabat ini kita begitu gembira. Saya percaya kita semua gembira. Walaupun tidak masih lagi dalam keadaan berhadapan dengan krisis penularan virus, namun itu tidak penting. Yang penting adalah kesetiaan kita berbakti kepada Tuhan, walaupun
mungkin perbezaannya kebelakangan ini, di mana kita bukan lagi beribadah di gereja, tapi di rumah. Tapi bagi saya ini baik, terutamanya bagi keluarga yang tidak pernah melakukan kebaktian di rumah. Dan inilah masanya bersama-sama dengan anak-anak menjadi mendorong kepada anak-anak, mengumpul anak-anak, ahli keluarga dan sebagainya untuk berbakti di rumah. Jadi terima kasih juga kepada COVID-19 karena memberi kita peluang untuk berbakti bersama dengan keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur sekali lagi karena kami punya kesempatan untuk kami berbakti kepada-Mu. Saat ini Bapa, kami bersyukur karena Kau memberikan kami kesehatan dan kelanjutan. Sesungguhnya kami punya satu peluang untuk mengubah kehidupan kami di hadapan-Mu, agar kami tersedia menjadi anak-anak-Mu bagi pewaris kerajaan surga. Kepada surga, lebih dahulu kami ingin mohon ampunan segala dosa pelanggaran kami, baik yang telah kami perkatakan, yang telah kami pikirkan, dan yang telah kami lakukan. Agar itu tidak menghalang kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Pada saat ini, yang menjemput Engkau tinggal di dalam tubuh kami. Memimpin hati dan pikiran kami, agar apapun yang kami pikirkan dan kami lakukan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Bapa, pimpin kami sementara kami belajar bakti bersama-Mu. Kami serahkan semuanya kepada-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada masa yang lalu, apabila satu pasangan berkahwin dan mereka akan mengidamkan mempunyai cahaya mata, dan apabila anak mereka lahir dan membesar, di sanalah bermulanya institusi keluarga itu. Dan pada hari ini saya ingin berkongsi kepada kita situasinya. Dalam proses kita membesar, anak-anak itu membesar, ada satu hari itu kita akan merasa begitu riuh di dalam rumah. Anak-anak menangis, anak-anak terjatuh, anak-anak melukis di dinding, anak-anak menyepah-nyepahkan mainan, membongkar pakaian, melompat, anak-anak akan panjat sana, panjat sini. Dan itulah yang kita lihat. Dan tatkala itu kadang-kadang apabila mereka menyepahkan mainan lalu kita marahi mereka. Apabila mereka menangis lalu kita juga memarahi mereka. Apabila mereka bising, berteriak dan sebagainya, kita juga marah. Bising lah, diam. Inilah yang kebiasaannya. Mungkin kita rasa terganggu kadang-kadang. Kadang-kadang kita terbangun subuh disebabkan anak-anak. Kadang-kadang kita marah karena mereka menyepahkan mainan. Dan kadang-kadang juga kita marah sebab mereka masuk ataupun keluar
tidak menutup pintu. Dan kadang-kadang kita marah apabila almari dalam pakaian sudah bersepah di lantai. Inilah yang berlaku dalam keluarga. Namun apabila kita meningkat dewasa, anak-anak sudah meningkat dewasa, mereka akan pergi dan mendiami kehidupan mereka sendiri. Kemungkinan mereka pergi ke luar negara, sama ada belajar dan sehingga berkahwin dan sebagainya. Ataupun mungkin tidak, mereka pergi berpindah rumah karena mereka sudah berkahwin dan mempunyai rumah sendiri. Dan ataupun mungkin mereka pergi jauh untuk belajar dan sebagainya. Dan akhirnya si ibu dan ayah ini tetap berada di rumah itu dan mereka merasa satu kehilangan, di mana pada suatu hari apabila mereka pulang ke rumah, mereka melihat rumah mereka, semua rapi, lantai bersih, dinding tidak ada lukisan, tidak ada contekan apa-apa pada dinding, sampah tidak ada, kain tersusun dengan rapi, tidak ada habuk, tidak ada mainan bersepah, dan tidak ada yang bising-bising dalam rumah itu. Mungkin itulah rumah idaman yang kita mau. Dan mungkin merasa tenang. Tetapi kita tiada kehidupan dengan suasana seperti itu. Mungkin kita bilang ataupun kita katakan bahwa lantai saya bersih, tidak ada mainan yang bersepah. Betul? Tapi kita merasa kesunyian. Semua kain teratur rapi di almari dan tidak ada yang tersepah. Betul? Tapi kita rasa sunyi. Mungkin tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tangisan. Namun kita rasa sunyi. Apabila pintu terbuka, tidak ada lagi seseorang yang kita panggil, tutup pintu itu. Jangan biarkan dia terbuka. Tapi pada saat itu, kita menutup pintu dengan tangan kita sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa kita sudah kehilangan kehidupan yang sebenar. Kita tidak mendengar teriakan anak-anak, tawa mereka, tangisan mereka, mainan yang bersepah, pakaian yang mungkin terburai, berlarian, pintu yang terbuka. Semuanya itu adalah kehidupan sebenarnya. Apabila kita berkahwin, seorang ataupun satu pasangan berkahwin, semua ini tiada, karena mereka hanya berdua. Di pertengahan perjalanan perkawinan itu, anak-anak itu hadir, memberikan kehidupan itu dengan suasana yang
kehidupan perkawinan itu dengan suasana yang berbeza. Dan akan sampai satu masa perkara itu akan hilang. Seperti yang saya katakan tadi, tidak lagi mainan yang bersepah, tidak lagi anak-anak yang mana saya punya bag, mana saya punya pemadam. Oleh itu saudara, saya ingin membawa kita berpikir untuk kita mempergunakan waktu yang ada bagi bersama-sama dengan keluarga ataupun anak-anak. Karena masa ataupun period yang seperti ini, yaitu keberadaan anak-anak dengan kita itu singkat saja, karena akan sampai satu masa mereka akan ada dengan kehidupan mereka sendiri, dan pada saat itu kita akan merasa kesunyian, ataupun mungkin kita akan berada dengan salah satu anak kita, tinggal dengan mereka, tapi suasananya sudah berbeza, tidak lagi seperti yang kita yang mengalaminya sendiri dahulu. Itu sebabnya peruntukan masa yang sangat berharga ini bersama dengan keluarga, karena inilah surga kecil yang kita ada di dalam dunia ini sebelum kita berkumpul dengan keluarga kita di surga nanti. Rekan-rekan semua, mungkin ada di antara kita yang berpikir, saya masih bujang, saya tidaklah sangat terkesan dengan situasi seperti ini. Ya mungkin betul, tetapi akan sampai satu masa kita akan sampai, yang bujang ataupun yang belum berkahwin akan sampai ke tahap ini. Dan ini merupakan salah satu yang perlu kita ambil peduli dalam kehidupan kita. Jangan sampai apabila kita sampai pada masa itu, kita memarahi anak-anak kita ada saja salah, ada saja bersepah, ada saja yang mencenteng, ada saja yang lompat, ada yang nangis. Kita marah-marah. Padahal sebenarnya itu adalah isi kepada kehidupan yang kita harus lalui. Dan apabila semua itu berlalu dan kita tidak ada lagi kehidupan seperti itu, perkara itu tidak akan berulang lagi. Dan mungkin pada saat itu, apabila kita sudah tua, kita hanya dapat melihat gambar. Inilah anak saya, inilah kamu masa kamu kecil, kamu seperti ini dulu, kamu begitu nakal. Seperti itu. Itu sebab kenapa saya mengatakan kita harus berterima kasih kepada virus. Karena virus memberi kita kesempatan untuk kita bersama dalam keluarga kita. Sahabat-sahabat semua, saya ingin membawa kita dalam satu suasana untuk menghargai masa yang kita ada bersama-sama dengan keluarga kita, anak-anak kita. Dan ada satu ayat di dalam Alkitab yang mendorong kita untuk kita bagaimana harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Daripada memarahi, menangking mereka, kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan firman. Mari kita buka di dalam Efesus 6 ayat 1 hingga 4. Saya baca di sini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia
dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini ada dua pihak yang ditegur melalui ayat ini, yaitu ibu bapak yang harus memberikan ataupun menuntun anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Jika kita melihat anak kita jauh daripada Tuhan, kita masih mempunyai kesempatan. Tidak ada perkataan yang mengatakan bahwa tidak ada lagi kesempatan ataupun karena saya rasa anak saya itu sudah mau berubah. Tidak. Masa kita untuk mengajar mereka apabila tutup pintu kasihan. Maksudnya selagi belum tutup pintu kasihan, selagi itulah masa untuk kita mendorong anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Dan anak-anak juga ditegur dalam ayat ini, di mana harus menghormati dan mentaati ibu bapak, dan harus berada dengan ibu bapak di sisi Tuhan. Dan ini adalah penting karena kita akan dituntun oleh Tuhan bersama dengan ibu bapak kita. Jadi jangan katakan bahwa saya tidak ada, saya belum sampai lagi masa perkawinan. Mungkin ini adalah bagi mereka yang bujang-bujang. Tapi ingat, situasi ini ataupun berkeluarga ini akan sampai juga masanya untuk kita, bagi yang belum berkahwin. Jadi satu iktibar, jadi satu pelajaran bagi kita bagaimana menikmati kehidupan ini bersama dengan keluarga dan setia kepada Tuhan. Jadi, saudara dan saudari, itu saja perkongsian yang saya ingin bawa kepada kita. Kita peruntukkan masa kita yang sangat indah bersama dengan anak-anak ataupun keluarga kita. Karena mungkin selepas ini ataupun mungkin selepas ini situasi ini sudah berubah lagi. Mungkin anak-anak akan jalan sekolah dan mungkin akan pergi ke rumah mereka sendiri lagi dan sebagainya, dan tidak akan berkumpul lagi. So, ini adalah masa yang sangat indah untuk kita peruntukkan bagaimana mengumpul anak-anak kita, mendorong anak-anak kita di dalam satu kebaktian bersama dengan Tuhan. Oleh itu, rekan-rekan semua, saudara dan saudari, saya ingin membawa kita untuk memperuntukkan masa yang ada bersama dengan keluarga kita. Karena mungkin masa yang ada ini tidak akan berulang lagi. Oleh itu, mari kita peruntukkan masa yang ada bersama dengan keluarga, dan paling penting adalah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi karena Engkau menyertai kami sementara kami belajar pelajaran sebentar tadi. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami seharian ini. Jagai kami sehingga kami tidak akan berbuat dosa pada hari ini. Kami serahkan semuanya kepada-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan itu saya ucapkan selamat hari Sabat dan sehingga bertemu lagi.